Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Mengatakan aku tidak tahu cara mengirim fax dan kemudian meminta aku untuk memfaks ulang semuanya. Jadi ini mungkin terjadi 12 tahun yang lalu ketika aku bekerja untuk sebuah lembaga keuangan di divisi pembiayaan otomotif. Menerima permintaan suatu hari dari perusahaan asuransi yang meminta penawaran pembayaran pinjaman yang dikirim melalui fax kepada mereka karena kerugian total. Mengirim fax informasi yang mereka minta dan melanjutkan hariku. Hari berikutnya, aku menerima permintaan dari penyesuaian klaim asuransi yang menyatakan dia tidak menerima penawaran pembayaran. Aku menyarankan itu telah difaks dan diminta untuk mengkonfirmasi nomor fax, jika nomor fax salah ditulis. Dikonfirmasi dengan pengatur asuransi nomor fax pada cetakan konfirmasi cocok dengan nomor fax yang diberikan dan ditanya apakah mungkin ada masalah di pihak mereka. Dia mengatakan itu tidak mungkin dan menyindir aku tidak tahu cara menggunakan fax sejak aku adalah perempuan. Aku tidak menanggapi komentar seksisnya dan hanya menyarankan agar aku mengirim ulang informasi yang diminta ke nomor fax yang dia berikan. Disinilah malicious compliance masuk. Kami memiliki 3 mesin fax di departemenku. Setiap jam, aku mengirimi fax informasi yang diminta menggunakan ketiga mesin fax. Setelah 6 jam kemudian, dia menelpon dan memohon agar aku berhenti. Aku berterima kasih padanya karena mengonfirmasi dia telah menerima fax karena aku khawatir, berdasarkan percakapan kami sebelumnya, aku tidak tahu cara mengirim fax dengan benar. Aku tidak ingat dia meminta maaf, tetapi semua rekan kerja, termasuk supervisor, menganggap penangananku terhadap situasi itu lucu. Cerita kedua. Menelponmu setiap kali aku mengirimimu fax, akan kulakukan. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum email mengambil alih lingkungan perusahaan, aku bekerja di sebuah firma hukum besar dan mengirim serta menerima fax selama 8 jam sehari. Aku memiliki 5 mesin fax dan 2 rekan kerja. Kami mencatat setiap fax, ada log masuk dan log keluar, dan ada lembar konfirmasi yang sangat penting. Penasihat yang menentang adalah jenis pengacara yang memberi nama buruk kepada pengacara. Bajingan stereotip yang memainkan permainan pengacara bodoh. Menjatuhkan dokumen pada jam 5 sore pada hari Jumat sebelum akhir pekan 3 hari. Omong kosong semacam itu yang menambah kesengsaraan yang tidak perlu pada profesinya. Rekan kerjaku datang ke ruang surat dan mengatakan pengacara lawan mengklaim dia tidak menerima fax yang kami katakan telah kami kirim. Aku sebut omong kosong, aku sendiri yang mengirimkannya. Lembar konfirmasi ada, penasihat yang menentang mungkin kehilangan itu, atau sekretarisnya tidak memberikannya, terserah. Rekan kerjaku tahu aku mengirimi fax. Penasihat oposisi ingin ditelepon setiap kali kami mengiriminya fax. Dia menuduh aku tidak melakukan pekerjaan dan berbohong lalu sekarang dia menciptakan pekerjaan tambahan untuk aku. Oke, mari kita bermain. Apa yang dia inginkan dan harapkan adalah agar aku menelpon sekretarisnya dan memberitahu dia kalau fax sedang dalam pengiriman. Aku menelpon sekretarisnya dan mengatakan kepadanya aku menelpon untuk rekan kerjaku. Sekretarisnya berasumsi dia perlu berbicara dengan bosnya, jadi dia menghubungkan aku. Penasihat lawan menjawab dengan mengharapkan semacam diskusi substantif. Alih-alih, dia mendapatkan petugas ruang surat. Aku berkata, aku telah diberitahu untuk memberitahumu setiap kali aku mengirimi fax. Kami menutup telepon. 1 jam kemudian, aku menelponnya lagi. Fax baru. Setengah jam setelah itu, aku telepon lagi. Fax baru. 1 jam lagi, hubungi fax lain lagi. Rekan kerjaku datang ke ruang surat dengan senyum lebar di wajahnya. Dia pusing hampir cekikian. Dia mengatakan pengacara lawan meminta agar panggilan dihentikan. Dia tidak perlu lagi tahu kapan fax masuk. Dia lelah diganggu. Terkadang kita mendapatkan apa yang kita minta. Cerita ketiga. Manajer kesal dia tidak bisa pergi, lalu melempar radionya. Sudah lebih dari setahun sejak ini terjadi. Biarkan aku membuat premis kalau bukan aku yang menurutinya dengan jahat. Sebenarnya akulah yang menegakkan aturan. Aku juga ingin menyatakan ada beberapa detail yang tidak dapat aku ungkapkan karena alasan hukum. Jadi aku dulu bekerja sebagai satpam di gudang besar. Pada dasarnya, tugasku adalah berdiri di pintu keluar dan memastikan karyawan tidak keluar dengan membawa barang perusahaan. Untuk meninggalkan gedung, mereka harus melalui keamanan. Pada dasarnya aku harus memeriksakan tas mereka dan melewati detektor logam. Juga, karyawan tidak diizinkan untuk membawa pulang peralatan, pemindah senjata, radio, dan lain-lain, semua harus tetap berada di gudang. Ada pengecualian penting. Manajer tertentu diizinkan untuk membawa pulang radio atau laptop mereka jika, dan hanya jika, mereka memiliki rencana khusus yang harus mereka tunjukkan kepada kami setiap kali mereka mengeluarkan peralatan. Ini ditumpuk ke dalam kepalaku dalam pelatihan. Tidak ada rencana khusus yang berarti mereka harus membawa perangkat itu kembali ke dalam gedung. Bukan tugas kami untuk peduli di mana mereka meninggalkannya, asalkan tidak keluar gedung. Jika itu hilang di dalam gedung, itu adalah kesalahan mereka.
Kami memiliki beberapa kasus tiap minggu dari beberapa pekerja yang lupa kalau mereka membutuhkan lencana untuk mengambil peralatan mereka ketika pergi keluar untuk istirahat merokok, dan harus melakukan jalan kembali untuk memasang lencana kembali. Maaf untuk intro yang panjang. Bagaimanapun, suatu hari aku berdiri di posku dan seorang manajer mulai berjalan ke pintu keluar. Dia memiliki radio di ikat pinggangnya, tapi dia tidak menunjukkan lencana padaku. Aku memanggil, memintanya untuk menunjukkan lencananya. Aku selalu memberi mereka keuntungan dari keraguan kalau mereka memiliki izin untuk mengeluarkan alat karena terkadang seseorang yang tidak memiliki izin tiba-tiba mendapatkannya. Ya, dia melototiku, tapi terus berjalan. Bu, aku perlu melihat lencana sebelum ibu mengeluarkan radio dari gedung. Dia terus berjalan. Bu, jika Anda mencoba untuk pergi dengan radio, aku harus melaporkannya ke HR dan loss prevention. Itu menghentikannya, dia berteriak. Ya, apa yang harus aku lakukan dengan itu? Stasiunku ada di ujung lain di gedung, dan aku tidak akan kembali. Itu hanya kebijakan kalau Anda tidak bisa pergi begitu saja, Bu. Terkadang kami meminta orang-orang meninggalkan radio mereka di dalam jika mereka akan kembali dengan cepat. Manajer, baiklah, aku akan meninggalkan radio bersamamu. Aku, sayangnya, Bu, aku tidak diizinkan untuk menjaga peralatan untuk Anda. Jika ada keadaan darurat, aku harus dapat fokus pada hal itu. Anda harus membawa radio kembali ke dalam. Tetapi apa yang Anda lakukan dengan itu, maka itu adalah urusanmu. Manajer, jadi kamu tidak peduli apa yang aku lakukan dengan radio, selama radio ada di dalam? Aku, benar Bu, selebihnya terserah Anda, supervisor Anda, dan mungkin IT. Manajer, baiklah kalau begitu. Dia melepaskan radio dari ikat pinggangnya, melingkarkan lengannya ke belakang seperti seorang pemain bowling, mengambil posisi berdiri seperti sedang bersiap untuk melempar bola di sebuah lorong, dan melemparkan radio itu ke dalam gedung. Radio itu datang ke pendaratan dan meluncur 10 kaki tambahan. Entah bagaimana, radio tidak pecah di lantai beton. Manajer, semoga harimu menyenangkan. Dia kemudian pergi, meninggalkan aku terkesima. Akhirnya, aku harus menulis laporan tentang kejadian tersebut. Salah satu hal yang harus kami sertakan adalah rekaman insiden dari kamera jika ada. Apa yang lucu sehingga kalian bisa melihat WTF, melihat wajahku meskipun aku memakai masker. Manajerku kadang-kadang mengambil klip dari layar rekaman kamera untuk disimpan untuk menunjukkan kepada anggota tim lainnya untuk tujuan pelatihan. Video dari manajer yang mencoba melempar radionya dan kemudian berjalan keluar diikuti oleh keterkejutanku adalah video yang teratas yang dibagikan di antara para penjaga untuk minggu depan. Adapun manajer, dia tidak dipecat, tetapi aku mendengar dia diskors karena perbuatan itu. Aku melihatnya seminggu kemudian, dengan lencana. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.